Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mencoba membuat tutorial analisis moving average, terus kemudian exponential smoothing, terus data analisis dekomposisi. Ketiga ini kita akan bahas di video ini. Nah, teman-teman ikuti langkah berikutnya. Yang pertama dulu kita akan mencari data moving average dengan cara seperti ini. Sebelumnya kita akan menginput data terlebih dahulu. Data apa yang kita akan analisis datanya. Kita buat Excel baru ya. Nah, setelah kita buat, nah ini saya sudah siapkan data sebelumnya, yaitu analisis peramalan moving average penjualan Riman Kua periode tahun 2018 tahun 2020. Tinggal dipindahkan aja. Nah, ini kita akan buat dulu dari awal ya. Kita hapus saja dulu ini. Nah, sekarang kita akan membuat atau mencoba menggunakan analisis moving average, yaitu MA dalam kurung 3. Metodenya seperti ini. Kita sesuai dengan MA3-nya, maka kita akan memulai di baris yang ketiga. Tinggal kita cari dan rata-ratakan. Dan secara seperti ini, average dalam kurung. Nah, rata-ratakan yang ketiga ini, terus kemudian enter. Nah, ini adalah data MA3-nya. Kita tinggal tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah. Sesudah kita dapat, kita buat forecast-nya. Forecast-nya seperti ini. Forecast-nya kita tinggal hanya melampaui baris yang pertama. Kemudian klik sama dengan, tinggal kita mengcopy saja dan kita mentarik ya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan data MA3 dan juga forecast. Setelah kita mendapatkan data ini, kita akan membuat atau menjadikannya dalam bentuk kurva ataupun grafik, terserah membuat apa, dengan metode seperti ini. Nah, ini sudah ada, sudah jadi barangnya. Jadi kita bisa melihat di sini YT-nya yaitu warna yang biru, dan kemudian MA3-nya adalah warna yang merah, dan forecast-nya adalah yang warna hijau. Nah, beginilah pergerakannya selama periode tahun 2018 sampai 2020. Dan forecast antara YT juga MA itu selalu mengikuti ya, pergerakannya hampir sama. Nah, setelah kita mengenal metodenya menggunakan Excel, sekarang kita mencoba menggunakan aplikasi Gretel. Nah, kita dulu simpan data ini, save as ya.
Kita simpannya di lokadisk deja. Terus kumpulan new folder. Di new folder data MA terbaru namanya ya. Oke. Setelah kita menyimpannya, kita akan mencari analisisnya menggunakan aplikasi Gretel. Nah, metodenya kita tinggal menginput melalui file, open data, user file. Nah, setelah itu kita mencari XLX. Nah, kita akan melihat di mana tadi datanya, yaitu di data MA terbaru. Ini dia. Nah, kita lihat tadi kita lihat kolom berapa ya. Kita harus melihat dulu kolom berapa tadi. Nah, di sini kita menganalisis YT, yaitu YT ini terdapat di kolom yang ketiga dan di baris yang ketiga. Baris yang ketiga, kolom yang ketiga. Oke. Baris yang ketiga, kolom yang ketiga. Ini ya teman-teman, kolom ketiga, baris yang ketiga. Oke kan? Nah, kita sudah menemukan datanya, tinggal kita oke kan? Yes. Time series for monthly. Monthly ini artinya tak bulanan ya, bulanan artinya. For nah, kita ini akan mengubah tahunnya. Tahun berapa sih ini? Yang kita analisis itu mulai dari tahun berapa. Nah, sekarang kita akan, karena kita menganalisis dari tahun 2018, kita akan memasukkan tahun 2018. Nah, kita tinggal forward, apply. Nah, kita hanya mencari YT-nya saja. Kita tinggal hapus yang kedua ini aja. Terus oke. Namanya sudah sesuai YT, terus kita akan menganalisisnya. Nah, cara menganalisisnya yaitu dengan mengklik variabel, filter, terus smoothing, simple moving average. Nah, karena kita menganalisisnya di MA3 tadi, kita harus mengubah ini menjadi MA3. Oke, setelah kita mendapatkan, tinggal kita checklist, save, dan grafiknya bagaimana. Nah, kita tinggal oke kan. Nah, ini adalah data yang kita dapatkan melalui aplikasi Gretel. Di sini pergerakannya sama ya teman-teman. Pergerakannya sama antara pergerakan yang di Excel dengan pergerakan yang ada di Gretel. Nah, kita bisa melihat di sini YT sebagai original datanya, dan warna maksudnya warna biru ini, warna hijau sebagai original datanya, dan YT-nya sebagai warna oranye. Nah, kalau kita bisa melihat datanya yang lebih jelas lagi, kita bisa melihat seperti ini. Kita melihat MA YT-nya. Nah, apakah sama? Tentu sama ya teman-teman. Kita bisa melihat di sini 363, 366, dan di sini juga menunjukkan hal yang sama di Gretel. 363, 333, dan 366, 667. Jadi artinya antara Gretel dan Excel itu memiliki nilai yang sama. Nah, setelah itu kita kemudian data moving average kita sudah temukan ya teman-teman. Jadi fix bahwa moving average seperti ini, cara metode pencariannya baik melalui aplikasi Gretel maupun melalui Excel. Nah, setelah kita mengetahui aplikasi, metode cara menggunakan MA, ada metode analisis lain menggunakan exponential smoothing. Nah, metodenya kurang lebih sama. Kita menginput data dari semula ya teman-teman. Kita menginput data dari semula. Kita boleh ini dulu.
Kita input data dari semula. Ini hapus saja ya, kita hapus saja. Kita cari exponential smoothingnya. Bagaimana pergerakan analisis exponential smoothing? Oke. Tinggal ini hapus. Cut. Di sini kita cari ES alpha 0,3. Kita cari ES alpha 0,3 nya. Metodenya seperti ini. Kita ini dulu melampau ini ya teman-teman, dengan cara kita insert dulu supaya ada pemisah ya. Ini kita cara mencari ini alpha 0,3 seperti ini ya teman-teman. Tinggal klik di sini, klik sama dengan, baru rata-ratakan 1 atau 12 bulan. Rata-ratakan 6 bulan. Setelah ini dirata-ratakan, setelah kita menemukan jawabannya, kita mencari sekarang ini kan 0,3 tadi alfanya. Kita akan mencari alfa yang sesungguhnya 0,3, yaitu dengan cara klik sama dengan 0,3 dikali ini data YT-nya, terus kemudian ditambah dengan 0,7. Angka 0,7 ini berasal dari angka 10 dikurang 0,3. Sekarang kita akan mengalikannya dengan data yang kita cari rata-ratakan tadi. Oke. Nah, sekarang kita sudah menemukan datanya, tinggal kita menariknya ke bawah. Nah, ini adalah data alpha 03. Sekarang kita mencari forecast-nya. Forecast ini sama dengan cara mencari forecast yang sebelumnya, yaitu tinggal kita klik, kita mengcopy saja, baru kita copy, ya tinggal tarik. Nah, ini adalah data forecast-nya. Jadi ini sama. Terus kita ini dulu tarik dulu ya. Nah, kita buat dalam bentuk ini. Nah, sekarang kita mencari grafiknya. Kita mencari sama dengan halnya dengan metode MA. Kita juga akan mencari grafiknya. Nah, dengan cara seperti ini, kita tinggal blok saja. Buka saja. Lalu insert. Nah, ini adalah data YT-nya sebagai warna biru, exponential smoothing-nya sebagai warna merah, dan forecast-nya sebagai warna hijau. Nah, kita akan menginput datanya ya, maksudnya bulannya dengan cara seperti ini. Tinggal edit bulan, kita input aja, tinggal kita blok saja. Nah, dapatlah datanya tadi. Oke, nah ini adalah datanya.
dan ini adalah tahun dan juga bulannya. Nah, sekarang kita akan mencobanya menggunakan data Gretel, aplikasi Gretel. Apakah nanti nilainya sama atau tidak? Yang pertama kita menginput data. Karena datanya kita sudah input sebelumnya, karena data yang kita pakai sama dengan MA-nya. Jadi kita tinggal mencarinya saja dengan cara klik variabel, terus kemudian filter. Nah, ini adalah exponential moving average, sama exponential smoothingnya. Jadi kita tinggal klik. Nah, tadi kita mencari 0,3, kita tinggal mengubahnya menjadi 0,3. Nah, setelah itu tadi kita merata-ratakan 6. Nah, kita sekarang akan mengubahnya menjadi 6. Setelah itu kita tinggal checklist saja. Nah, ini adalah data grafik yang hasil dari Gretel tadi. Dan sama ya teman-teman, antara Excel dengan yang ada di Gretel tadi. Kita juga bisa cek datanya dengan cara kita MAYT. MAYT-nya kita bisa melihat berapa. Ada 37, 371, 367. Kita bisa cek apakah nilainya sama. Oke, teman-teman, hasilnya sama ya. 371, 367. Jadi antara Gretel juga sinkron dengan Excel. Jadi sekarang metode moving average dengan exponential smoothing sudah selesai ya teman-teman. Jadi begitulah cara dan metode pencarian datanya. Nah, sekarang kita mencari menggunakan dekomposisi. Kita tinggal mencarinya. Ini dulu kita hapus. Hapus saja. Kita hapus saja ya teman-teman. Kita boleh mencari, sekarang kita akan mencari data dekomposisi. Nah, metodenya teman-teman, ini kita dulu copy ini ya. Kita copy ini. Jangan lupa tuh. Oke teman-teman, kita sudah input metodenya ya. Dulu ini pisahkan dulu supaya nanti muat ininya. Saya sengaja buat rumusnya supaya tidak bolak-balik ya teman-teman. Jadi untuk melihat rumusnya tinggal kita klik yang di atas. Sudah ada. Nah, sekarang yang pertama dulu kita mencari CMA 12-nya.
Metodenya berbeda ya teman-teman dengan C-3 tadi. Nah, karena ini menggunakan data dekomposisi, nah kita mencari rata-ratanya yaitu seperti ini. Kita average. Oke, tinggal kita rata-ratakan. Oh, bukan di sini. Tapi di tengah-tengahnya di bulan Juni. Baru. Oke. Nah, setelah kita merata-ratakannya tinggal kita tarik. Sampai bulan Juni saja. Nah, setelah itu kita mencari CMA 12-nya. Cara mencari CMA 12-nya yaitu kita tinggal membagi antara bulan Juni dan bulan Juli. Nah, inilah data CMA yang sebenarnya. Dengan cara klik tinggal klik di sini, average. Oke. Nah, kita akan merata-ratakan antara bulan Juni dan bulan Juli. Tinggal enter. Nah, kita sudah dapat. Nah, sekarang kita mencari data SN dikali IR. Nah, dengan cara untuk dapatkan ini tinggal kita mencari data YT dibagi TR kali CL. Ya, seperti ini. Sama dengan YT dibagi TRCL, berarti YT dibagi TRCL. Nah, ini adalah datanya. Terus kita tinggal tarik. Nah, kita sudah menemukan data SNIR-nya. Kita mencoba merata-ratakan hasil daripada SNIR-nya ini. Nah, dengan cara kita dulu mengkopinya, memindahkannya ya teman-teman. Nah, kita pindahkan dulu. Kita copy. Kita pindahkan ke SN1. Paste spesial ya, menggunakan Velus. Setelah itu kita juga pindahkan ini. Copy, paste spesial, Velus. Oke. Setelah itu bulan Januari sampai bulan Juni, copy dan paste spesial, Velus. Nah, setelah kita memindahkannya, kita merata-ratakannya. Nah, dengan cara yang kita rata-ratakan sama dengan average dalam kurung. Nah, kita sudah merata-ratakannya. Kita bisa menggunakan median ya. Median dengan median 1/2. Nah, karena nilainya sama, kita cut aja ya teman-teman median ini.
Kita tinggal jangan pakai aja karena ini terlalu banyak. Kita cut aja. Terus kita setelah kita mendapatkan rata-rata ini, kita jumlah daripada rata-rata ini harus mencapai angka 12. Nah, kita coba cari apakah ini akan mencapai angka 12 atau tidak. Kalau kita tidak kita dapat angka 12, maka kita harus mencari cara bagaimana supaya jumlah ataupun total daripada rata-rata ini mencapai angka 12. Nah, dengan cara sum dalam kurung, coba lihat ya apakah mencapai. Ternyata tidak ya teman-teman, berarti kita harus mencari cara bagaimana supaya rata-rata ini bisa mencapai angka 12, yaitu dengan cara 12 sama dengan 12 dibagi angka totalnya tadi. Nah, ini adalah datanya. Nah, setelah itu kita mengalikannya dengan data rata-ratanya satu persatu ya, dengan cara kali enter. Oke. Enter. Enter. Sorry. Enter. 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 Cukup lama ya teman-teman, kita harus inputnya satu persatu. Nah, kita sudah kita tinggal mencari apakah jumlahnya sama ya. Oke, sum. Nah, sekarang SN-nya kita sudah mendapatkan total rata-ratanya tadi sebanyak 12 ya. Kita tinggal pindahkan sama dengan enter. Tinggal kita tarik. Kita copy juga dengan data yang sama karena ini datanya bulanan. Enter. Kita tarik sampai ke bawah.
Oke, sampai di sini aja. Oke, skematika. Oke, terus kita buat data decisionalnya. Nah, cara mencari data decisional yaitu dengan cara YT dibagi SN. Yaitu YT dibagi SN maka sama dengan YT dibagi SN. Oke, yaitu kita tarik. Nah teman-teman, kita sudah mendapatkan data SN dan juga decisionalnya. Kita coba buat dalam bentuk grafik. Nah, contohnya seperti ini. Kita dulu buat tabel ya teman-teman. Setelah itu kita buat tabel. Setelah itu kita blok ini dulu. Kita buat dalam bentuk grafik. Insert line. Nah setelah kita input data YT nya, add ininya sebagai YT, terus ininya sebagai datanya. Nah, kita juga mengedit data SN-nya. Oke. SN tinggal masukkan. Dan juga kita mengedit data ini. Kita tinggal blok saja. Januari sampai 2021. Nah teman-teman, ini kita sudah dapat data decisionalnya, YT-nya dan juga SN-nya. Nah ini pergerakannya teman-temannya. Kita akan ini dulu. Nah, kita bisa melihat pergerakannya di sini, yaitu dari bulan Januari 2018 sampai Januari 2020. Nah, pergerakannya seperti ini. Nah, kita juga bisa menganalisisnya menggunakan Gretel. Oke. Nah, sekarang kita mencari data TR-nya. TR-nya ini sama dengan prediction. Prediction. Nah, metode cara mencari TR atau prediction ini yaitu dengan cara kita akan mencarinya menggunakan Gretel. Kita dulu copy ini ya teman-teman, kita copy ini dulu, kita ubah dalam bentuk titik. Kita buat dalam bentuk Word dulu. Kita tinggal copy. Paste saja. Nah,
Sekarang kita sudah temukan data ini. Nah, kita data satu persatu ini kita buat dalam bentuk titik. Cukup lama ya teman-teman, dalam bentuk titik. Nah, sekarang kita sudah memuai semua dalam bentuk titik. Nah, kita akan memindahkannya ke Gradle dengan cara kita inputnya satu persatu ya teman-teman. New data 36 bulan tadi ya. Oke, time series forward only, forward dari tahun 2018 tadi. Forward like hapus ini, kayaknya bukan dia ini lagi. Set. Namanya decision. Nah, kita input datanya satu persatu ya teman-teman. Kita tinggal pindahkan, coba copy. Ini salah ya, 2018 harusnya.
Temp lagi. Nah, ini datanya. Tinggal copy ini. Oke. Harus copy satu persatu ya teman-teman. Oke.
Kita lagi input data ya teman-teman, emang agak lama, kita memang harus sabar mengerjakan ini. Nah teman-teman, kita sudah selesai input datanya. Setelah itu kita menganalisisnya. Nah ini datanya tadi. Nah ini datanya tadi. Nah ini. Nah kita cara mencari data prediction yaitu dengan cara kita buat time trendnya dulu terlebih dahulu. Oh bukan ini, bukan indeks. Oke, kita langsung buat aja delete buat time trendnya. Nah sama ya. Cara mencari data prediksinya itu dengan menggunakan analisis model, menggunakan ordinary, less secure, baru desainnya sebagai dependent, dan time trendnya sebagai regresornya. Oke. Nah kita tinggal analisis menggunakan forecast. Oke, datanya sudah ada. Ini adalah datanya, prediksinya kita sudah dapat dan temukan, kita tinggal simpan. Tugas baru. Tinggal di tugas baru aja. Data prediction demand. Kita cek. Save, sudah tersave tadi, kita coba cari apakah ada datanya. Data prediction demand. Oh, ada. Terus kita mengkopinya. Ya, tinggal copy ya. Tinggal copy. Ya, copy datanya. Kita copy data ini ke data sebelumnya yang kita sudah olah sebelumnya. Kita copy, kita input ya. Kita input ke data ini. Oke, kita tinggal input. Paste. Nah ini adalah data prediksinya ya teman-teman. Setelah kita menemukan data prediction, kita pindahkan ini. Dan kita hapus saja. Oke, setelah kita menemukan data prediction atau TR, kita mencari TRSN-nya, yaitu dengan cara sama dengan tinggal kita kalikan saja
TR dikali SN. Nah, kita tinggal enter, kita tarik ke bawah. Oke. Setelah kita menemukan data TR/SN-nya, kita mencari data CLIR-nya. Nah, dengan cara kita tinggal membagi antara YT dibagi dengan TR/SN. Sama dengan YT-nya yang ini ya, 350 dibagi TR/SN. Enter. Nah, ini adalah datanya. Nah, setelah itu kita mencari data CMA3-nya. Data CL-nya dengan cara seperti ini, tinggal sama dengan. Nah, kita akan merata-ratakan ketiga ini ya, teman-teman. Lagi sama dengan ketiga ini. Kita rata-ratakan lalu kita tarik. Oke, sampai di bulan 11 saja. Setelah kita temukan data CL-nya, kita cari data IR-nya. Cara menemukan data IR yaitu dengan membagi antara data CL IR-nya dengan data CL. Berarti ini adalah data CL IR-nya dan ini adalah data CL, yaitu sama dengan CL IR dibagi dengan CL, data CL-nya sama dengan. Nah, setelah itu kita tarik. Nah, sekarang kita sudah menemukan data CL-nya, kita sudah juga menemukan data IR-nya. Sekarang kita akan cari data YT-nya. Apakah nilai data YT ini sama dengan data YT sebelumnya? Yaitu dengan cara sama dengan SN dikali TR dikali data CL-nya dikali data IR-nya 360. Artinya kita sudah menemukan data YT-nya sama dengan data YT sebelumnya ya, teman-teman. Jadi di sini kita sudah menemukan data dekomposisi. Jadi sekian saja cara dan metode cara pencarian data moving average, terus exponential smoothing, dan data dekomposisi. Nah, saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan, dan saya berharap ini akan menjadi bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.